Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Alisa Ananda Putri, biasa dipanggil Alisa. Jadi kali ini gue akan membahas sedikit tentang galau. Nah, galau ini pasti udah gak asing dong di telinga kalian. Dan galau itu pasti identik dengan yang namanya sakit hati, putus cinta, dan lain sebagainya. Dan gak jarang juga kalian pasti udah ngerasain dong yang namanya galau, karena gue pribadi pun pernah gitu galau. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan galau itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, galau itu merupakan kondisi di mana pikiran kalian dalam keadaan kacau dan tidak karuan. Tapi kalau menurut gue pribadi nih, galau itu adalah kondisi labil atau bimbang terhadap beberapa pilihan atau di antara dua pilihan. Misalkan, gue seorang anak kosan dan di pertengahan bulan gue ini pengen beli makanan enak tapi dengan kantong gue tuh yang udah menjerit gitu. Jadi ada dua pilihan, ada misalkan gue pengen beli ayam goreng nih. Terus ada ayam goreng A, ada ayam goreng B. Si ayam goreng A ini enak banget. Dan si ayam goreng B ini harganya tuh murah. Kantong gue tuh menyanggupinya tuh ya yang si ayam goreng B. Tapi dalam hati gue pengen banget makan ayam goreng yang A karena rasanya udah jelas banget enak. Nah, disitulah timbulnya perasaan galau antara pengen makan ayam A atau ayam B ya. Nah, sedangkan dalam psikologi beda lagi nih. Dalam studi psikologi, kata galau ini lebih ke arah kecemasan seseorang. Terus, kecemasan itu apa ya? Nah, kecemasan itu sendiri merupakan perasaan tak nyaman, berupa khawatir, gelisah, takut, yang merupakan manifestasi dari faktor psikologis dan fisiologis seseorang. Menurut Freud, seorang pakar psikoanalisis, kecemasan itu merupakan fungsi dari ego untuk memperingatkan individu terhadap kemungkinan datangnya bahaya, sehingga nanti dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Freud juga menggolongkan kecemasan itu menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kecemasan neuritis. Yang kedua, ada kecemasan moral, dan yang ketiga adalah kecemasan realistis. Kecemasan neurotis, yaitu kecemasan akan terjadinya sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Contohnya nih, seorang siswa yang mengalami kecemasan saat menunggu hasil kelulusan. Dia mengira-ngira apa dia lulus atau dia tidak lulus. Dia merasa takut bahwa nanti dia akan tidak lulus dan merasa semua yang dia udah lakuin selama 3 tahun misalkan, itu akan sia-sia. Jadi, kecemasan itu timbul akan kejadian yang sebenarnya kita belum ketahui, tapi kita udah ngerasa takut. Kita ngerasa takut kalau kita akan gagal gitu. Nah, yang kedua ada kecemasan moral. Kecemasan moral sendiri merupakan kecemasan yang timbul apabila seseorang ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan moral. Misalkan seseorang yang mencuri. Setelah ia melakukan tindakan pencurian, dia pasti akan merasakan takut. Yang pertama, dia akan merasakan takut karena nanti bagaimana kalau dia ketahuan. Yang kedua, dia takut kalau nanti dia ketahuan, pasti dia akan mendapat hukuman. Nah, rasa takut itulah yang disebut dengan kecemasan moral. Nah, yang ketiga ada kecemasan realistis, yaitu kecemasan akan datangnya bahaya dari luar yang kemungkinan akan terjadi. Contohnya nih, sebuah wilayah yang biasanya terjadi banjir apabila diguyur hujan berhari-hari. Nah, kebetulan pada minggu tersebut hujan terus-terusan mengguyur wilayah tersebut. Nah, pasti warga dari wilayah tersebut akan mengalami kecemasan. Mereka akan takut apabila nanti
rumah mereka terkena banjir, mereka akan merasa cemas bagaimana cara mereka menyelamatkan barang-barang, bagaimana ia akan melakukan aktivitas, mereka akan kebingungan dan merasa khawatir. Nah, kecemasan itu yang disebut dengan kecemasan realistis. Lalu, dalam Islam sendiri sangatlah wajar apabila umat manusia ini mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kegalauan, kesedihan, dan lain-lainnya. Karena Rasulullah sendiri pun pernah merasakannya. Pada tahun ke-10 kenabiannya, Rasulullah ditinggal oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Lalu 2 bulan kemudian disusul oleh istri tercintanya yaitu Khadijah. Bayangkan kita aja sebagai manusia biasa ditinggal orang tua sebentar aja, itu udah timbul rasa kekhawatiran. Apalagi ditinggal oleh orang terkasih untuk selama-lamanya. Jadi sangatlah wajar apabila kita mengalami kesedihan, kegelisahan. Namun dalam Islam sendiri melarang umatnya untuk bersedih, untuk mengalami kegelisahan itu secara berlarut-larut. Maka dengan itu Allah menurunkan firman pada surat Ar-Ra'd ayat 28 yaitu, ingatlah, maka hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam kehidupan kita, pasti kita butuh ketenangan dalam hidup. Butuh ketentraman, kesejahteraan dalam menjalani hidup. Maka hanya dengan mengingat Allah lah, kita bisa menjalani hidup dengan tenang, tentram, dan nyaman. Lalu, apalagi sih cara agar kita bisa menghilangkan kegelisahan dalam diri, bisa menghilangkan kecemasan dalam diri kita? Yang pertama adalah sabar. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah telah bersama orang-orang yang sabar. Nah, dengan sabar bukan hanya menstabilkan jiwa kita, tapi dengan sabar itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di otak kita. Dan semakin sabarnya kita menghadapi ujian, semakin tinggi level kita, semakin tinggi level keimanan kita. Dan kita juga harus ingat, kalau misalkan Allah itu nggak akan ngasih cobaan kita, nggak akan ngasih musibah kepada kita tuh melampaui kemampuan kita. Jadi pasti kita bisa melalui semua rintangan, semua cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, selanjutnya setelah sabar, kita adukan semua kegelisahan, semua kegalauan, semua persoalan ini pada Allah. Karena seperti yang Allah telah sampaikan di surat Al-Fatihah ayat 5 bahwa hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Semua manusia yang mengalami persoalan, yang memiliki masalah, yang diberi cobaan, pasti pengennya tuh curhat, pengennya tuh cerita sama teman-temannya. Tapi Allah sudah ngasih tahu nih, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi, seberat apapun masalah kita, seberat apapun persoalan kita, dan sesedih apapun kita hanya perlu mengadu pada Allah. Kita hanya perlu cerita dengannya. Karena Allah lah yang akan memberikan pertolongan pada kita. Karena kalau misalkan kita curhat nih sama temen, yang ada bukannya kita dapat pertolongan, bukannya kita tenang, tapi kita malah mengumbar aib kita jadinya. Jadi, mending kita adukan semuanya pada Allah, karena Rasulullah sendiri pun ketika dia mendapat cobaan, dia langsung mengadu pada Allah. Nah, selanjutnya nih yang gak kalah pentingnya dari sabar, dari mengadukan semua pada Allah, yaitu yang ketiga adalah berpositif thinking. Kenapa sih kita harus berpositif thinking? Karena kalau pikiran kita negatif, itu justru membuat kita semakin khawatir, semakin galau, semakin gelisah, semakin takut, semakin larut dalam kesedihan. Tapi kalau kita berpikir positif, semua yang kita lakukan itu justru lebih mudah.
semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Karena seperti dalam firman Allah, yaitu pada surat Al-Insyirah ayat 5-6, yaitu sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi dengan kita berpikir, oh gue dikasih masalah seperti ini, gue dikasih kesulitan seperti ini, pasti semuanya tuh ada hikmahnya. Pasti nanti gue akan menemukan kebahagiaan gue. Jadi jangan selalu berpikir kenapa gue diberi musibah seperti ini, kenapa gue kayak gini. Tapi kita harus berpikir bahwa nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang paling penting, yang terakhir adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah yang paling wajib di antara semuanya. Karena dengan sholat ini kita bisa menghilangkan semua berbagai penyakit hati, ya galau, ya gelisah, ya khawatir, ya sedih, semuanya itu bisa hilang apabila kita menjalankan sholat 5 waktu. Karena kalau kita udah lupa sholat, gimana Allah mau selalu bersama kita? Gimana Allah mau bantu semua persoalan-persoalan kita gitu? Kalau misalkan kita sendiri aja lupa dengan sholat. Nah, berarti udah gak ada alasan dong buat kalian galau-galau gak jelas, karena gue udah kasih nih beberapa tips untuk kalian yang galau, untuk kalian yang khawatir, untuk kalian yang sering merasa cemas, tapi tetap berada dalam syariat-syariat Islam. Jadi tinggal kalian nih mau apa enggak ngelaksanainnya. Menurut gue pribadi, daripada lo terus-terusan galau, cemas yang berlebihan, mending diisi aja nih kegiatan lo dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang menurut lo menyenangkan, agar kesedihan, kegalauan itu hilang dari diri lo. Dan terus berpikir positif, karena kalau kita berpikir positif, hidup tuh akan lebih menyenangkan. Dan gak usah pikirin hal-hal yang nantinya tuh belum tentu terjadi. Oke, segitu aja dulu dari gue. Mohon maaf kalau misalkan ada informasi yang kurang, informasi yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangannya itu ada di gue. Mohon maaf dan makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.